Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwina Humaira Supratikno dengan NIM 2024410062. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia atau bisa disebut manajemen SDM. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Di sini ada ruang lingkupnya, yaitu ada perencanaan SDM. Perencanaan SDM menentukan kebutuhan SDM dan strategi pengadaan. Terus kedua, ada pengadaan SDM, yaitu proses seleksi dan penerimaan karyawan. Yang ketiga, ada pengembangan SDM, meningkatkan kemampuan dan kinerja karyawan. Terus keempat, ada pengelolaan kinerja, itu evaluasi dan perbaikan kinerja karyawan. Terus kelima, itu ada penghargaan dan kompensasi, untuk memberikan penghargaan dan kompensasi yang adil untuk para karyawan yang kreatif dan memotivasi karyawan yang lain. Analisis beban kerja, itu menentukan jumlah dan jenis pekerjaan untuk menganalisis tugas dan tanggung jawab. Terus kedua, itu menentukan kebutuhan SDM, menentukan jumlah karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Tiga, ada mengidentifikasi keterampilan dan kemampuan untuk menentukan keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Selanjutnya ada rekrutmen. Rekrutmen itu mencari dan menarik calon karyawan. Sumbernya bisa dapat dari iklan, media sosial, referensi. Proses dan penentuannya itu ada penentuan kebutuhan, penulisan iklan, seleksi awal. Terus kedua, ada seleksi. Seleksi memilih calon karyawan yang sesuai. Prosesnya itu dengan cara tes, wawancara, penilaian juga. Dan ketiga, ada menempatkan karyawan pada posisi yang sesuai. Prosesnya orientasi, pelatihan, dan penugasan. Perencanaan karir dan pengembangan SDM. Perencanaan karir menentukan jalur karir karyawan. Prosesnya itu penilaian kinerja, identifikasi kebutuhan, perencanaan karir, dan kedua itu pengembangan SDM, meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan. Prosesnya itu pelatihan, pendidikan, dan juga pengembangan karir. Kompensasi itu bisa dari gaji dan upah. Kompensasi itu secara finansial langsung, tunjangan dan benefit, penghargaan dan pengakuan itu termasuk kompensasi non finansial. Yang pertama, ada faktor-faktor yang memotivasi karyawan, yaitu gaji, pengakuan, dan kesempatan berkembang. Teori motivasinya itu ada Maslow, yaitu hierarki kebutuhan. Terus teori dua faktor Herzberg. Terus McClellan, teori kebutuhan berprestasi. Yang ketiga ada strategi motivasi, memberikan umpan balik, memberikan kesempatan berkembang, dan juga memberikan penghargaan para karyawan. Terus juga strategi motivasi itu yang tadi memberikan umpan balik. Terus juga ada di sini aku akan menjelaskan benang merah manajemen SDM yang efektif dapat membantu organisasi. Manajemen SDM yang efektif dapat membantu organisasi mencapai tujuan dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusia. Dengan demikian, penting untuk memahami ruang lingkup manajemen SDM, menganalisis beban kerja, melakukan rekrutmen dan seleksi yang efektif, mengembangkan karyawan, memberikan kompensasi yang adil, dan memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja, membantu organisasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kepuasan kerja, serta mengurangi kelelahan dan stres kerja pada perusahaan. Sekian, terima kasih. Sekian sedikit penjelasan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.